Selamat sore semuanya. Di sini saya Koko Widodo selaku moderator podcast BEM on Mix season 5 pada hari ini. Kak Husna ini sendiri adalah lulusan S1 Psikologi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018 dan lulus atau selesai pendidikan S2 Magister Psikologi Profesi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019. Dan Kak Husna Faiza ini sendiri memiliki segudang prestasi di antara lainnya yaitu dalam pengalaman organisasi, terlibat dalam kepanitiaan, dan juga sudah banyak menjadi pembicara dan juga moderator. Di antaranya Kak Husna Faiza pernah menjadi, dalam pengalaman organisasi sendiri, beliau pernah menjadi sekretaris deputi Menteri Jaringan Eksternal BEM, ketua LM Psikologi di Universitas Gadjah Mada, dan untuk pengalaman panitiaan sendiri, Kak Husna Faiza sendiri pernah menjadi CLO Najwa Shihab, launching Rumah Pemimpinan Regional, dan pernah menjadi banyak sekali acara dan juga pembicara-pembicara yang lainnya. Dan kalau saya lihat ya, dari Kak Husna Faiza ini memang cocok banget untuk jadi pengisi acara atau menjadi narasumber kita pada hari ini, karena kalau saya lihat sebelumnya dari CV-nya Kak Husna Faiza sendiri, kayaknya orangnya emang bukan orang yang mageran. Cocok banget sama tema kita hari ini, ya adalah change your habits to be more positive, atau ubah kebiasaanmu agar lebih positif. Karena pas banget dengan kebiasaan Kak Husna sendiri, dari seringnya beliau menjadi pembicara, dan juga kebetulan ini benar-benar cocok untuk kita para mahasiswa di era pandemi seperti sekarang. Gimana caranya kita mengubah kebiasaan kita agar bisa menjadi lebih positif dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-harinya. Jadi ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman dan juga saya sendiri selaku moderator pada hari ini. Ini ada pertanyaan pertama, Kak, untuk Kak Husna Faiza sendiri di pandemi seperti sekarang. Yang pertama, bagaimana pengaruh perbuatan yang dilakukan sehari-hari dalam pembentukan kebiasaan seseorang, Kak? Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Semoga di sini dalam keadaan sehat ya. Kalau misalkan perubahan secara perilaku ya, kalau perubahan perilaku pasti kita ngelihat banget ya, terlihat dari misalkan penggunaan masker. Tadinya kita mungkin langsung keluar aja gitu ya, atau dari luar kita habis keluar masuk ke kamar, ke rumah, terus langsung mungkin tiduran atau di tempat mana langsung duduk aja sembarangan gitu ya. Tapi kalau sekarang kita banyak perubahan perilaku dimulai dari menggunakan masker, terus kita harus rajin cuci tangan, terus pakai hand sanitizer juga. Jadi mungkin perubahan perilaku dirasakan dan dialami sama semua orang di kondisi pandemi saat ini, kayak gitu. Gitu, Fofo. Jadi kalau secara perilaku mungkin terlihat banget ya dan semua orang mengalami itu. Kalau nanyanya secara perilaku yang terlihat itu, tapi mungkin kalau kita bicara psikis itu akan beda lagi diskusinya ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya sebatas perubahan perilaku, mungkin yang terlihat itu, tapi terus mungkin sekarang perubahannya lagi yang dirasakan tadinya kita pergi pagi-pagi gitu ya, kuliah, ke kampus, tapi sekarang ruang gerak kita terbatas karena ruang gerak kita hanya sebatas di kamar. Mungkin di ruang belajar aja, di kamar tuh di situ udah ada meja belajar, tempat tidur bersamaan, jadi ruang gerak kita di situ-situ aja. Mungkin itu yang kadang buat kita jadi sangat berbeda ya, terlebih di kondisi pandemi kayak gini. Gitu, Fofo. Baik, terima kasih, Kak. Lanjut ya, ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan kedua untuk Kak. Untuk yang ini, bagaimana peran lingkungan terhadap pembentukan habit positif atau kebiasaan yang positif, Kak? Oke, peran lingkungan itu sangat berpengaruh ya, otomatis. Mungkin kalau misalkan teman-teman di sini pernah dengar kalau lingkungannya baik, kita juga baik kayak gitu ya. Kondisi lingkungan itu benar-benar sangat mempengaruhi kita di berbagai aspek. Sadar nggak sadar kalau misalkan kita temenan sama yang rajin, akan ada tuh vibes-nya. Rajin. Terus ya kayak tema hari ini ya, gimana sih caranya kita mengubah diri kita biar supaya lebih positif kayak gitu.
perilaku kita lebih positif. Nah, peran lingkungan itu sangat berpengaruh kalau teman-teman baca penelitian, penemuan-penemuan, jurnal-jurnal itu, banyak sekali bahwa membuktikan bahwa ya memang peran lingkungan sangat memberikan pengaruh terhadap kondisi diri, baik dari psikis maupun, fisik ya. Kalau misalkan, tempat lingkungan kita suportif gitu, teman-teman kita baik, teman-teman kita mendukung, teman-teman kita terbuka, otomatis kita akan menjadi orang-orang yang mirip seperti mereka kayak gitu. Tapi kalau misalkan lingkungan kita maaf belum suportif, kurang pengetahuan, otomatis kita pun akan agak lebih berusaha gitu ya. Usahanya 2 kali lipat mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang dapat lingkungan baik, kayak gitu. Terus kalau misalkan terkait habit ya mungkin ya tema hari ini, yaitu kalau misalkan kita terbiasa, habit itu kan tentang membangun kebiasaan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan lingkungan kita nggak biasa untuk bangun pagi, nggak biasa untuk ngelakuin kegiatan itu dijadwalkan, tidak terbiasa untuk dirinya ditempa, otomatis kita pun, sadar nggak sadar kita akan kepengaruh tuh, kita akan kita akan menjadi seperti itu juga vibes-nya, mungkin dari, pembawaannya, terus otomatis kita pun tanpa sadar akan seperti itu ya, jadinya bangunnya nggak pagi, seadanya aja, sebisanya aja, kayak gitu. Jadi peran lingkungan itu sangat-sangat memberikan pengaruh. Kalau, kalau teman-teman sadari juga, kita pun tumbuh besar itu dipengaruhi sama lingkungan ya. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang berbeda latar belakang budaya, ada yang mungkin dari Jawa, ada yang mungkin dari Kalimantan, dari Sumatera, ya, dari Sulawesi, dari Papua, itu akan memberikan pengaruh juga nih terhadap teman-teman. Bagaimana teman-teman berkomunikasi, bagaimana teman-teman melakukan interaksi, bagaimana teman-teman melakukan sesuatu kebiasaan, sekadar misalkan makan, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau di pandemi kayak gini kita emang butuh banget yang namanya perubahan perilaku ya, membiasakan diri dan mengadaptasi gitu. Karena di kondisi serba nggak enak kayak gini butuh kondisi-kondisi yang juga mengenakan kita kayak gitu. Nah, gimana nih caranya? Emang perlu banget untuk mengubah perilaku ya di kondisi pandemi kayak gini. Makanya ke lingkungan tuh sangat-sangat memberikan pengaruh kalau misalnya tadi pertanyaannya. Gimana sih pengaruhnya? Kok itu sangat-sangat berpengaruh, apalagi teman-teman di sini juga tumbuh dari latar belakang kondisi budaya yang berbeda, lingkungan rumah yang berbeda. Sedangkan di Jawa aja ada banyak ya, di Jawa aja ada Jawa Tengah, Jawa Timur aja udah beda ya gimana cara interaksinya. Kayak gitu. Kebiasaan-kebiasaannya juga udah beda. Ditambah lagi misalkan sama Jawa Barat, Sunda, beda lagi kayak gitu. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh terhadap saat ini kita kayak ini. Jadi mungkin teman-teman di sini umurnya udah 18 tahun sampai 20 tahun ya. Itu kelihatan tuh nanti punya teman-teman yang dari Sunda, dari misalkan dari Jawa, dari Jatim kayak gitu. Itu udah akan terlihat berbeda. Jadi memang lingkungan otomatis mempengaruhi kondisi kita. Oke, baik Kak. Kebetulan nih kan sekarang ini kan Kak. Sekarang kan kita lagi PPKM kan. Berdapatan juga seperti saya sekarang kan juga lagi libur semester kan ya. Pasti kalau generasi sekarang itu kan pasti ngerasain banget yang namanya malas banget gitu kan, malas banget buat berkegiatan gitu kan. PPKM inilah. Terus kalau dari Kak sendiri gitu, cara ngatasin malas gerak gitu atau berkegiatan itu gimana sih di dalam kondisi saat ini? Iya, jadi kondisi PPKM kayak gini udah pemerintah ada aja dah level PPKM level 1 sampai level 4 diperpanjang terus mungkin ya sampai kapan ya, mungkin itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan ya teman-teman. Teman-teman udah berjuang sampai di sini di kondisi pandemi, terus tetap kuliah lagi ya, ngerasain kuliah online 1,5 tahun. Rasanya gimana coba? Nggak enak banget kan, capek banget depan laptop terus, mungkin ada yang kuliahnya masih full dari pagi sampai sore, istirahatnya juga sedikit. Kalau misalkan ditanya, gimana sih caranya, itu kita harus merasa perlu dulu gitu. Tadi dengan teman-teman tahu ya bahwa, perubahan perilaku ini sangat berpengaruh ya ke kondisi diri, apalagi kondisi fisik dan mental teman-teman. Nah,
teman-teman harus kalau misalnya mau mengubah diri itu harus tahu dulu kenapa sih aku perlu melakukan ini, kenapa sih gitu ya, why-nya itu tahu. Sekiranya teman-teman tuh tahu pentingnya punya perilaku baru di kondisi PPKM, di kondisi pandemi itu kenapa. Karena misalkan, emang harus ya olahraga? Aku nggak olahraga nggak kenapa-napa, yakin nggak kenapa-napa, misalkan kayak gitu. Yakin nih kalau misalkan nanti nggak kena COVID nggak kenapa-napa, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya perlu tahu dulu alasan kenapa sih kita harus perlu olahraga. Misalkan sekarang kan banyak ya orang yang lakuin olahraga atau punya hobi baru, kayak gitu ya. Nah, itu perlu kita persiapkan karena misalkan kalau misalnya olahraga tuh kenapa? Oh iya, olahraga tuh karena ini loh bisa menambah meningkatkan imunitas. Oh, dengan olahraga tuh ada memicu hormon bahagia loh, kayak gitu. Jadi karena kalau kita tahu alasannya, kita akan lebih punya semangat untuk ngelakuin even itu cuma sehari, cuma ya 5 menit sampai 10 menit, stretching ya. Itu lebih baik dibandingkan enggak sama sekali. Ada ya orang, halah olahraga cuma 5 menit, apa efeknya kayak gitu ya. Ya itu better dibandingkan enggak sama sekali kayak gitu. Jadi teman-teman pertama memang harus cari tahu dulu, kenapa sih aku perlu membuat habit ini? Kenapa ya aku perlu bangun pagi kayak gitu? Kenapa ya kita harus olahraga? Nah, itu kan perlu kita cari tahu ya. Dengan teman-teman cari tahu, teman-teman akan lebih enjoy untuk ngejalaninnya. Jadi bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tekanan atau pressure gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu bangun pagi tuh lebih bisa produktif ya, soalnya masih segar, masih cuacanya masih enak dan sebagainya. Coba kalau udah siang, udah mau ngantuk, udah habis makan siang, enakan tidur, enakan sambil Netflixan atau nonton YouTube kayak gitu ya. Jadi kalau mau merubah suatu perilaku memang kita perlu tahu dulu nih, apa sih manfaatnya kalau aku merubah perilaku itu kayak gitu. Apa sih manfaatnya aku punya kebiasaan yang baru kayak gitu. Oke, baik Kak. Nah, di era zaman sekarang kan kita itu kayak perlu banget kan gitu karena relasi kan gitu Kak. Jadi untuk sekarang itu gimana sih kita caranya menerapkan hal positif agar menjadi kebiasaan baik bagi kita gitu? Gimana menerapkan hal positif? Iya, agar menjadi kebiasaan bagi kita. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya buku Atomic Habits, pernah tahu mungkin yang itu 1% itu lebih baik dibandingkan enggak sama sekali. Jadi sedikit pun kamu berubah setiap harinya itu lebih much better dibandingkan kamu tidak melakukan perubahan sama sekali. Misalkan ada yang pengen punya kebiasaan jadi bangun pagi lagi deh semenjak PPKM. Pandemi, aku kalau bangun pas sudah ada matahari terus nih kayak gitu. Nah itu coba untuk misalkan rubah dari misalkan tidurnya lebih cepat dulu, misalkan tadinya gimana mau bangun pagi, orang begadang misalkan kayak gitu ya. Nah ini coba dimulai dari hal-hal kecil dulu, misalkan nggak begadang, tapi bangunnya masih tetap siang nih kayak gitu, it's okay. Besok coba lagi. Nah itu kan tetap ada progres perubahan kayak gitu. Even itu cuma 1% kalau kata buku Atomic Habits. Walaupun itu cuma berubah, kehitungnya cuma nggak kelihatan. Nah dari nggak kelihatan itu nanti lambat laun teman-teman akan sadar bahwa ada proses yang pada akhirnya itu merubah diri teman-teman. Misalkan ada yang mau olahraga tadi ya, contohnya ya gimana sih biar punya kebiasaan baru, misalkan olahraga gitu ya, orang-orang kan sekarang ayo olahraga biar imunitasnya naik, kayak gitu. Nah olahraga itu jangan sampai kita punya pikiran olahraga tuh harus keluar dulu ya, harus pakai masker, harus pakai baju olahraga, harus pakai sepatu. Wah, ribet banget ya pikirannya udah mau olahraga harus kayak gitu banget gitu. Nah, cobalah olahraga cuma di rumah aja dulu. Misalkan naik turun tangga 10 menit. Itu kan udah jadi olahraga. Nah, atau teman-teman bisa lihat di YouTube banyak banget exercise home workout yang bisa dilakuin di rumah aja kayak gitu. Jadi kadang kita tuh kalau pengen merubah diri itu tuh dilihatnya selalu yang besar-besar kayak gitu ya. Nah jadinya itu yang jadinya kesulitan untuk kita lakuin. Boro-boro dia udah mau ke sana, mau ini sedikit aja udah ngerasa gagal. Nah padahal sedangkan
kita bisa mulai itu dari hal-hal kecil kayak gitu. Even kita mengubah hidup tadinya di sini mungkin teman-teman ada yang nggak suka minum air putih atau minum air putihnya cuma sedikit. Nah, kita pengen nih ngubah minum air putih. Nah, minum air putih lah coba sediain dulu air putihnya di samping tempat tidur kita. Kayak gitu atau buat alarm setiap mau minum. Jadi kita ingat bangun tidur langsung biasain minum. Nah, itu kan perlu pelan-pelan. Yang tadinya nggak pernah naro air putih jadi naro air putih. Itu kan sudah jadi suatu kebiasaan yang baik kayak gitu. Dan itu kan hal yang positif. Apalagi di tengah pandemi kayak gini, kita meningkatkan imunitas kan dengan perbanyak minum air putih, istirahatnya cukup gitu ya, jaga jarak, jauhi kerumunan, terus olahraga, makan sayur dan buah juga. Itu kan sudah salah satu upaya kita untuk mengubah perilaku lebih positif dan itu untuk menjaga kesehatan kita. Mungkin terdengarnya kayak udah biasa dengernya kayak gitu ya, tapi udah dilakuin dengan baik belum? Kayak gitu ya. Kalau aku boleh share, aku adalah orang yang di pandemi ini turun banyak belasan kilo. Dan aku di pandemi ini yang rajin olahraga, tapi aku juga kena COVID. Nah, jadi aku yang olahraga aja bisa kena COVID kayak gitu ya teman-teman. Apalagi teman-teman yang mungkin nggak pernah olahraga atau di sini ada yang menyepelekan pandemi itu akan lebih. Tapi sampai sekarang gue nggak kena nih, aku nggak kena nih. Nah, itu yang perlu hati-hati nih, nanti kalau pas kena langsung masuk IGD, siapa yang menolong gitu ya. Jadi kita kan yang bisa kita lakukan adalah yang bisa kita lakukan ya. Kita kan melakukan sesuatu yang bisa kita, kira-kira apa nih yang bisa kita lakuin? Dengan mengubah perilaku kita menjadi lebih positif, dengan ikuti aturan pemerintah, dengan tadi ya, dengan hal-hal yang sudah kita tahu harus dilakukan, kayak gitu. Kayak gitu, Favo. Iya, baik Kak. Jadi dari beberapa hal yang aku tangkap tadi, nah di sini ada nggak Kak dari Kakak untuk kita gitu, cerita inspiratifnya gitu, dalam Kakak melakukan kebiasaan positif itu gimana gitu? Oke. Kalau aku tuh kan aku saat ini lagi rajin olahraga juga. Aku tuh mulai dari jalan kaki misalkan. Teman-teman jalan kaki aja dulu 5 menit. Terus habis itu jalan kaki 10 menit. Habis itu udah biasa jalan 5 menit, jadi kaki 10 menit. Jadi kalau aku awali hari kamu dengan buat jadwal harian. Jadi biasanya aku selalu buat jadwal harian nih. Buat jadwal harian itu kadang biasanya ya orang tuh buat jadwal harian kalau yang ngerasa nggak ini nih nggak efektif di aku soalnya aku udah buat tapi tetap aja aku nggak terlaksana, katanya kalau udah buat jadwal harian bisa terlaksana. Bisa kok kalau misalkan teman-teman dimulainya itu dari hal-hal sederhana, misalkan tadi bangun pagi minum air putih itu kan hal sederhana ya. Terus misalkan bangun pagi menghirup udara segar itu kan bisa teman-teman pelan-pelan lakuin ya. Jadi mulailah buat kegiatan harian yang itu dimulai dari hal sederhana yang bisa teman-teman lakuin. Atau mandi lebih pagi kayak gitu. Jadi buatlah agenda atau rutinitas harian yang bisa teman-teman lakuin. Kira-kira hari ini mau ngapain aja? Kira-kira hari ini aku bisa mencapai apa aja ya? Hari ini aku mau ngapain aja ya? Itu ditulis. Bener-bener hal detail. Aku tuh minum air putih aku tulis. Even aku mandi jam berapa aku tulis kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bisa bisa menjadwalkan hariannya, itu nanti akan terbiasa tuh. Oh iya, aku kan jam segini harusnya udah kayak gini, kayak gitu. Jadi memang mulainya tuh dari step by step. Nggak ada orang yang tiba-tiba langsung berubah zret gitu. Semua tuh butuh proses, semuanya butuh yang namanya kesabaran ya, karena nggak ada yang namanya proses berubah itu kan nggak langsung jeder, langsung baik kayak gitu. Aku butuh setahun kayak gitu untuk mengubah perilakuku jadi senang olahraga, yang tadinya nggak pernah gerak, males, berat aku obesitas 2 itu mengubah aku untuk pelan-pelan olahraga dimulai dari jalan 5 menit, 10 menit, 15 menit. Akhirnya tubuh udah kenal tuh, oh iya ya, nanti baru tuh kalau udah biasa jalan kaki, mulai pakai workout di rumah aja dulu, baru nanti kalau emang udah kebiasa lagi lari kayak gitu atau main sepeda kayak gitu. Jadi dimulai dari hal-hal yang sekiranya bisa teman-teman lakuin dulu. Jangan hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari itu lebih baik dibandingkan tidak sama sekali kayak gitu. Dibandingkan kita 1 kali olahraga langsung sejam
tapi habis itu nggak olahraga lagi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah step by step dilakuin, walaupun itu bisa kelihatan kecil, kan tetap berprogres, kayak gitu. Seperti itu, Fofo. Baik, Kak. Berhubung udah mau menginjak sesi akhir ya, di sini mungkin ada pesanan-pesan kakak atau kata-kata motivasi kakak gitu untuk jadi mahasiswa seperti sekarang agar nggak mageran gitu, agar bisa berkegiatan, agar bisa kedepannya kegiatannya bisa jadi lebih positif untuk diri kita sendiri gitu. Oke, tadi ya teman-teman perlu banget buat jadwal harian. Yang namanya membuat perubahan perilaku itu kita perlu tahu apa sih yang perlu kita lakukan. Karena biasanya nggak usah lah, nggak usah ditulis, ngapain repot banget gitu ya. Mungkin namanya manusia itu tidak luput dari namanya salah dan lupa. Jadi memang perlu banget teman-teman catat tuh. Mungkin kalau ada yang nggak senang nyatet di kertas, boleh catat di handphone. Apa yang kira-kira perlu dilakuin, apa yang perlu di checklist, apa yang perlu dicoret nih besok udah ngelakuin ini kayak gitu. Jadi perlu banget teman-teman kalian buat agenda harian. Agenda harian apa bisa dibuat, apa yang pengen disusun, apa yang pengen dicapai sama teman-teman itu dibuat. Oke, sudah udah buat yang namanya agenda harian. Teman-teman bisa ngelakuin hal-hal yang positif saat itu. Teman-teman belum pernah ngelakuin ini, coba lakuin. Buat hal-hal yang sekiranya positif. Misalkan teman-teman hari itu membiasakan untuk bersyukur. Alhamdulillah hari ini masih bisa bangun pagi, masih bisa napas, kayak gitu ya. Alhamdulillah juga hari ini nggak perlu ke rumah sakit atau harus perlu bantuan nafas, kayak gitu. Itu yang perlu disyukuri dan itu jadi kebiasaan baru buat teman-teman. Itu bisa dilakuin. Terus yang ketiga, teman-teman juga buat yang namanya boundaries. Buat teman-teman buat yang namanya batasan diri. Ketika teman-teman yang namanya kita sekarang lagi kuliah ya, teman-teman di sini lagi kuliah, terus teman-teman di rumah juga, gimana teman-teman bagi waktu ketika misalkan ngurus pekerjaan rumah, sampai pola hidup sehat kah? Iya benar. Oke, yang terakhir pola hidup sehat. Nah, ini perlu banget di kondisi kayak gini ya, dengan gimana konsumsi air putih yang banyak, terus teman-teman tidurnya perlu yang cukup juga, jangan sampai begadang terus ya, jangan sampai keasikan nonton film atau nonton drama akhirnya nggak istirahat kayak gitu. Jangan sampai akhirnya lupa merawat diri juga kayak gitu. Jadi perlakukan pola hidup sehat. Kalau teman-teman hidupnya udah sehat, ibaratnya ya tidurnya cukup, makan sayur buah, terus minum air putihnya juga baik, olahraga juga, itu akan perlahan teman-teman mau ngapain aja tuh enak karena secara fisik teman-teman sehat kayak gitu. Walaupun mungkin ada hal-hal yang tidak enakin gitu ya terjadi, tapi karena fisiknya teman-teman enak, sehat, jadi akan lebih enjoy tuh ngejalaninnya karena kita perlu tahu ketika teman-teman pikiran badan yang nggak enak nih, fisiknya nggak enak, itu akan mempengaruhi perilaku teman-teman. Pola hidup sehat. Nah, ini perlu banget di kondisi kayak gini ya, dengan gimana konsumsi air putih yang banyak, terus teman-teman tidurnya perlu yang cukup juga, jangan sampai begadang terus ya, jangan sampai keasikan nonton film atau nonton drama akhirnya nggak istirahat kayak gitu. Jangan sampai akhirnya lupa merawat diri juga kayak gitu. Jadi perlakukan pola hidup sehat. Kalau teman-teman hidupnya udah sehat, ibaratnya ya tidurnya cukup, makan sayur buah, terus minum air putihnya juga baik, olahraga juga, itu akan perlahan teman-teman mau ngapain aja tuh enak karena secara fisik teman-teman sehat kayak gitu. Walaupun mungkin ada hal-hal yang tidak enakin gitu ya terjadi, tapi karena fisiknya teman-teman enak, sehat, jadi akan lebih enjoy tuh ngejalaninnya karena kita perlu tahu ketika teman-teman pikiran badan yang nggak enak nih, fisiknya nggak enak, itu akan mempengaruhi perilaku teman-teman. Nanti jadi mager ya, kalau fisiknya udah nggak enak itu nanti jadi mager, terus udah mager jadi malas ngapa-ngapain, jadi nunda-nunda pekerjaan lainnya kayak gitu. Jadi perlu banget yang namanya jaga diri, jaga fisik juga, perlu merawat diri, konsumsi yang sehat-sehat juga itu perlu dilakukan sama teman-teman. Seperti itu, Fofo. Oke, siap. Makasih, Mbak. Jadi, untuk kesimpulannya hari ini tentang
mengubah kebiasaan buruk agar bisa menjadi lebih positif, kita itu harus punya lingkungan yang baik. Dan juga di sini bolehlah kita ubah kebiasaan kita walaupun hanya dari hal-hal kecil, walaupun itu hanya 1% setiap harinya. Mungkin itu dapat mengubah kebiasaan kita ke depannya agar bisa menjadi atau melekat gitu di diri kita gitu. Bahwa saya harus bisa gini ke depannya dengan segala sesuatu yang direncanakan atau enggak, setidaknya kita catat terlebih dahulu agar ke depannya kita bisa memikirkan gitu. Oh, kalau saya itu harus ada gini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau dapat saya iniin hari ini sebagai moderator. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan di sini kami semua mengucapkan terima kasih kepada Kak Husna Faiza yang telah menjadi pembicara ya, atau narasumber hari ini. Mohon maaf sebelumnya apabila baik kurangnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman semua. Sehat-sehat ya. Ya Kak, terima kasih Kak. Terima kasih, Ya, Kak. semoga bermanfaat yang sebentar ini ya.